Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzah dengan NIM 0602092030. Di sini saya akan menjelaskan beberapa informasi terkait kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Guru profesional untuk generasi milenial. Sudah kita sadari bersama bahwa saat ini kita hidup di era milenial, revolusi industri 4.0. Nah, generasi milenial ini sudah banyak dimanjakan dengan arus teknologi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Banyak juga yang berpikir bahwa peran guru akan hilang. Maka dari itu, sebenarnya apa sih guru itu? Di dalam konteks Islam, guru sebagai orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsinya di dalam kehidupan, baik secara teori maupun praktiknya, dan juga melakukan transfer ilmu serta implementasinya di kehidupan sehari-harinya. Nah, tantangan seorang guru di era milenial ini, guru dituntut menjadi sosok yang melek akan informasi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk menjadi guru profesional diperlukan 4 kompetensi yang mendasari agar seseorang bisa disebut sebagai guru profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi profesional, kompetensi mandiri, dan yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam memahami karakter anak, mampu merencanakan dan merancang konsep pembelajaran, serta membantu anak mengembangkan potensinya. Yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan materi kurikulum mata pelajaran, serta implementasinya terhadap siswa. Yang ketiga yaitu kompetensi kepribadian, berkaitan dengan kemampuan seorang guru yang berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam menjalin relasi yang baik dan mampu berkolaborasi dengan rekan kerjanya, anak didiknya maupun orang tuanya dalam mendidik anak baik di rumah dan di sekolah. Nah, di dalam kompetensi pedagogik ini terdapat beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan dalam menerapkan bidang keahliannya. Dari sini bisa dilihat melalui latar belakang pendidikan seorang guru. Yang kedua yaitu kemampuan dalam penguasaan pendekatan, metode, serta strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran. Nah, di sini guru dituntut untuk menjadi seorang yang kreatif dan melek akan informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga adalah kemampuan dalam mendayagunakan media pembelajaran. Mengapa demikian? Karena yang pertama yaitu agar penyampaian materi menjadi lebih menarik, dan yang kedua agar lebih interaktif antara guru dan anak, dan yang ketiga pembelajaran bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, dan yang terakhir agar lebih bervariasi dan menghemat waktu. Pada poin keempat yaitu kemampuan mengelola waktu dalam pembelajaran. Ada 3 teknik yang bisa diterapkan, yaitu yang pertama, guru menyadari diri sendiri untuk mengatur waktunya dalam memberikan materi kepada anak. Setelah teknik pertama yang selesai, lanjut ke teknik kedua yaitu guru menginstruksikan kepada anak agar anak juga disiplin dalam mengelola waktu pengerjaan tugas. Setelah itu teknik ketiga yaitu guru bisa menggunakan alat pengukur waktu atau timer sebagai bahan evaluasi dalam penggunaan waktu di 1 hari penuh tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Nah, apa saja kemampuan-kemampuan yang harus dipenuhi? Yaitu yang pertama adalah kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan sebagai sumber pembelajaran. Yang kedua, kemampuan memahami bahan ajar yang diberikan. Yang ketiga, kemampuan dalam memahami karakteristik anak. Dan yang keempat, kemampuan dalam menguasai metode dan strategi pembelajaran. Yang kelima, kemampuan dalam merencanakan, menilai, dan mengelola pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu kompetensi kepribadian. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Karena nantinya guru akan menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Nah, kemampuan apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah kemampuan guru dalam mengendalikan dirinya baik secara emosional maupun secara spiritualnya. Yang kedua yaitu kepribadian yang stabil, bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Dan yang ketiga, kepribadian yang arif dan bijaksana. Dan yang keempat, guru harus berakhlak mulia agar dapat menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Yang terakhir yakni kompetensi sosial, yaitu terdapat 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, di era revolusi ini penting sekali guru yang responsif terhadap perubahan-perubahan di era milenial ini
memandang segala sesuatunya itu sebagai sebuah tantangan yang harus segera diselesaikan. Nah, adapun jenis-jenis masalah yaitu yang pertama, masalah yang terbatas data dan tujuannya, masalah yang tidak terbatas data dan tujuannya, kemudian masalah yang tujuannya jelas tetapi datanya tidak jelas, kemudian masalah yang kurang jelas data dan tujuannya, dan yang terakhir adalah masalah yang memiliki jawaban yang jelas tetapi dalam eksekusinya itu tidak jelas, biasanya disebut dengan masalah kearifan. Nah, terdapat tips dalam menyelesaikan masalah yaitu ada 7 langkah, yaitu yang pertama adalah sadar akan adanya masalah, dan yang kedua mengidentifikasi masalah tersebut, dan yang ketiga menganalisis masalah tersebut, kemudian mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan selanjutnya memberikan solusi yang kreatif dan solutif pastinya, dan yang ketiga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Pada poin kedua yaitu terdapat kemampuan berkomunikasi secara efektif. Dalam hal ini, guru masih sering melakukan kesalahan seperti pemborosan kata, suara tidak jelas, kemudian pemberian pengertian yang kurang tepat, pemberian label negatif, dan komunikasi satu arah. Nah, ini penting diperhatikan karena apa? Ketika komunikasi satu arah, guru yang lebih aktif dan siswanya pasif. Hasilnya tidak ada feedback di dalam komunikasi tersebut. Kemudian poin ketiga yaitu kemampuan untuk memahami perbedaan setiap individu. Nah, perbedaan apa saja yang harus diperhatikan? Yaitu yang pertama, perbedaan kecerdasan, bakat anak, kesehatan anak, emosional anak, serta lingkungan keluarga anak. Pada poin keempat yaitu kemampuan memotivasi anak. Nah, guru yang baik yaitu guru yang menerapkan metode positif untuk memotivasi anak didiknya. Poin kelima yaitu kemampuan dalam bekerja sama. Hal ini sangat penting diperhatikan. Nah, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh seorang guru, yaitu yang pertama, menjalin hubungannya baik dengan siswanya, kemudian menjalin hubungannya baik dengan orang tuanya, dan memberikan bahan ajar dan metode ataupun strategi yang menarik bagi siswanya, kemudian menggunakan model pengajaran yang bervariasi agar anak tidak bosan, dan yang terakhir, memberikan pembinaan atau perhatian khusus terhadap anak-anak yang bermasalah. Sebagai guru, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar guru memiliki hubungan yang baik dengan keluarga anak, yaitu yang pertama, mengadakan pertemuan baik itu sebulan sekali ataupun triwulanan, kemudian mengadakan surat menyurat atau sekarang bisa melalui grup WhatsApp, kemudian menyampaikan hasil capaian anak kepada orang tua, kemudian mengadakan buku penghubung yang bisa dipantau oleh orang tua di rumah, yang terakhir yaitu mengadakan kegiatan-kegiatan bersama antara guru, orang tua, dan anak seperti outbound. Nah, itu tadi beberapa penjelasan terkait kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional. Nah, di era yang sekarang ini penting sekali guru profesional untuk generasi milenial. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.